Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mengembangkan pembelajaran dan permainan pengembangan bahasa anak usia dini. Saya Mita Oktaviani dengan NIM 19126014. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pengembangan kemampuan berbahasa di PAUD, yaitu Read Aloud. Nah, Read Aloud bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya membaca lantang. Read Aloud ini adalah kegiatan sederhana membacakan buku kepada anak melalui media buku secara teratur. Dan secara tidak langsung dengan membacakan cerita kepada anak sedini mungkin akan meningkatkan kemampuan literasi anak. Selanjutnya di sini ada tahap sebelum melakukan Read Aloud, yaitu pendidik pilih buku bacaan sesuai dengan tema ajar atau sesuai dengan usia anak. Selanjutnya di sini pendidik melakukan prabaca untuk melihat batas halaman yang akan dibaca dengan pertimbangan usia. Selanjutnya kenali tanda baca dan gambar yang ada di dalam buku untuk melihat intonasi yang sesuai dengan keadaan gambar. Selanjutnya di sini ada tahap pelaksanaan Read Aloud. Nah, dalam tahap pelaksanaan Read Aloud ini, pendidik harus membuat suasana yang menyenangkan dengan mengkondisikan tempat pelaksanaan Read Aloud. Selanjutnya di sini mulai dengan menunjukkan sampul buku, menyebutkan judul dan pengarang sebagai usaha menunjukkan terima kasih untuk buku yang akan digunakan. Lalu hubungkan dengan cerita atau tema yang sebelumnya pernah dibacakan untuk melihat daya serap dan ketertarikan anak pada buku yang sedang dibacakan. Dan selanjutnya di sini ada tahap sesudah pelaksanaan Read Aloud, yaitu yang pertama, minta anak bertanya bila anak terdiam saat bercerita. Lalu gunakan struktur bertanya siapa, apa, di mana, mengapa, dan kapan untuk melatih kemampuan berpikir logis anak. Dan selanjutnya, siapkan waktu membahas kosakata baru setelah membaca dan gunakan metode yang menarik, misalnya membuat lagu atau missing word. Yang selanjutnya di sini minta siswa menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri sesuai dengan keinginannya. Maka semakin lama semakin baik. Mungkin itu saja penjelasan dari Read Aloud. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mendongeng. Mendongeng merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk perkembangan aspek motorik anak. Di sini ada jenis dongeng. Jenis dongeng pertama yaitu ada dongeng tradisional. Dongeng tradisional adalah dongeng yang berkaitan dengan cerita rakyat dan biasanya turun-temurun. Yang kedua ada dongeng futuristik atau modern. Dongeng futuristik atau dongeng modern juga sering disebut dengan dongeng fantasi. Kemudian ada dongeng fabel. Dongeng fabel sering disebut juga dengan dongeng kehidupan binatang. Yang digambarkan dapat bicara seperti manusia. Selanjutnya ada dongeng sejarah. Dongeng sejarah biasanya terkait dengan suatu peristiwa sejarah. Dongeng tersebut biasanya bertemakan tentang kepahlawanan. Yang terakhir ada dongeng terapi atau terapi healing. Dongeng terapi adalah dongeng yang diperuntukkan bagi anak-anak korban bencana atau anak-anak yang sedang sakit. Terima kasih. Saya Citra Sriniwuri dengan nomor NIM 19126032. Di sini akan melanjutkan membaca materi yaitu tentang program stimulasi perkembangan berbahasa anak. Stimulasi guru pada pembelajaran bahasa anak usia dini. Menurut Musfirah, stimulasi mengandung arti yaitu membangkitkan sesuatu kekuatan atau kemampuan yang sebenarnya sudah ada dalam diri seorang anak, yang tidak bersifat memaksa dan tidak mengandung target kemampuan tertentu. Makna stimulasi tersebut dalam pembelajaran bahasa yaitu merangsang anak untuk menggunakan bahasa dalam berkomunikasi untuk mengungkapkan ide dan perasaannya.
Oleh sebab itu, stimulasi pada pembelajaran bahasa anak usia dini dapat diarahkan dengan cara yaitu melalui bermain. Karena bermain adalah sumber perkembangan dan membentuk zona perkembangan proksimal. Yang selanjutnya itu ada strategi yang efektif yang didukung oleh guru yang memiliki kemampuan untuk mengelola pembelajaran sedemikian rupa sehingga si anak mendapatkan stimulasi yang tepat untuk kemampuan bahasanya. Ada beberapa stimulasi yang bisa dilakukan guru, diantaranya yaitu yang pertama yaitu mengembangkan kefasihan berbahasa. Yang pertama itu mengadakan situasi pembicaraan yang bisa dimengerti dan diikuti anak, memberikan kebebasan pada anak untuk memberikan respon berdasarkan pengalaman dia sendiri dan menggunakan bahasa dia sendiri. Yang terakhir yaitu mendorong anak untuk berbicara dengan anak lain baik sendiri maupun dalam kelompok. Bagaimana dengan guru? Sehingga lawan bicara anak mayoritas adalah teman sebaya daripada guru. Yang kedua yaitu pengembangan penguasaan kosakata dengan cara menyusun pengalaman pembelajaran di bidang sains, pengetahuan sosial, matematika, kesehatan, dan keahlian kecakapan hidup yang memasuki pembelajaran kosakata baru bagi anak. Memastikan kosakata baru yang dipelajari tidak terlalu banyak sehingga mudah diasimilasikan oleh anak. Dengan menyusun pengalaman pembelajaran lanjutan yang membuat anak menggunakan kosakata baru secara alamiah dan membantu pengembangan konsep makna dari kata baru. Mengintegrasikan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang ketiga yaitu pengembangan pengintegrasian kemampuan bahasa dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menyusun pengalaman pembelajaran yang membuat anak mendeskripsikan kehidupan di luar sekolah atau kegiatan, tempat, dan benda-benda yang berhubungan dengan kehidupan pribadi anak. Mendorong anak untuk berbagi dengan anak lain dan orang dewasa tentang reaksi dan perasaan mengenai apa yang terjadi di sekolah dan di luar sekolah, dan menyertakan anggota dan kegiatan masyarakat dalam pengalaman pembelajaran di kelas.